Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, tetap semangat, salam sepak bola. Saya akan coba untuk mereview hasil pertandingan yang dimainkan dini hari. Ya, di pekan ke-21 antara The Red Devils, Manchester United, yang tumbang, tersungkur di hadapan publik mereka. Ya, di Stadion Old Trafford. Ini menjadi mimpi buruk, ya, di Theater of Dreams. Tidak ada mimpi indah lagi. Kalah 0-1 dari tamunya, Wolverhampton Wanderers. Dan ini menjadi kekalahan pertama bagi manajer atau pelatih kepala mereka, Ralf Rangnick. Dari 5 pertandingan terakhir, dia sempat mencetak 3 kemenangan, 1 imbang, dan ini kekalahan mereka. Ya, buruk saya katakan, karena ini bukan soal lagi bicara taktik, permainan yang dikembangkan oleh Rangnick. Tidak terlihat gegenpressing, bukan itu yang saya lihat, bahwa tidak ada niat pemain-pemain MU untuk bisa memenangkan pertandingan. Sama sekali buruk bermain di kandang sendiri. Siapapun menjadi pelatih kalau pertandingan mereka seperti ini tidak akan menang. Kendati Alex Ferguson pun yang turun. Kemarin ketika melawan Wolverhampton dan mereka kalah segalanya. Dalam ball position pun mereka secara keseluruhan mereka itu hanya 52% MU, ya. Sementara lawan Wolf itu 48%. Tetapi yang harus diingat bahwa dari semua aspek, Wolf itu menang. Mereka bisa melancarkan percobaan bisa 19 kali tendangan ke gawang MU. Ya. Ada 6 on target di sana dan 1 gol yang dibuat oleh João Moutinho, ya, di menit ke-82. MU 9 percobaan menembak, ya. Hanya 2 on target. Kemudian dalam hal sepak pojok pun mereka kalah segalanya. Ya. Wolves bisa 8 kali, mereka cuma 3 kali. Jadi memang mereka layak untuk kalah. Ya. Tidak layak untuk menang dengan penampilan seburuk ini. Ini pertandingan yang tidak mencerminkan kekuatan MU untuk bisa bersaing. Jangankan ke Liga Champions, untuk masuk 4 besar. Untuk ke Liga Eropa pun ini agak berat kalau mereka main seperti ini. Ya. Dan wajar kalau pelatih seperti Rangnick ini marah-marah, geram melihat cara main mereka. Tidak ada daya ledak sama sekali. Kalau bisa dikatakan di sini, ya. Cristiano Ronaldo untuk apa bermain? Dikasih ban kapten ketika Harry Maguire tidak bisa bermain. Tetapi dia tampil di bawah perform terbaik dia. Termasuk Edinson Cavani. Kalau saya bisa katakan Ronaldo tuh saya kasih nilai 5 kemarin. Apalagi Cavani juga. 5 atau bahkan 4 yang bisa didapatkan oleh 2 pemain ini yang berada di depan. Ya. Memang ada pembaruan di belakang. Phil Jones ditampilkan kembali setelah sekian lama. Ya, hampir 2 tahun ini pemain belakang yang absen, diparkir. Mungkin ini paling lama seorang pemain diparkir hampir 2 tahun, ya, dalam sejarah MU, ya. Tidak ada pemain selama dari Phil Jones kemudian ditampilkan sejak Januari 2020. Berarti sudah 712 hari dia tidak berada di lapangan sebelum Rangnick bisa memainkan kembali. Ketika Maguire tidak ada, Lindelof tidak ada, sehingga untung saja ada Varane bisa bermain. Ya, tapi penampilan dia oke, walaupun terlepas ada satu kesalahan memang, ada clearance yang tidak sempurna dilakukan oleh Phil Jones dengan hadirnya gol dari Moutinho yang melakukan tembakan di luar kotak penalti dan bersarang di gawang De Gea. Tapi selebihnya oke lah dalam pertandingan pertama dia loh. Setelah sekian lama bagus, ya. Ada 7 dari 8 percobaan dia untuk bisa memenangkan duel, berhasil. Ya, ada mungkin 3 blok yang dilakukan oleh Phil Jones selama pertandingan. Ada 2 intercept yang dilakukannya. Ya. Ada 2 atau 3 clearance. Oke aja lah untuk pemain belakang yang terbaik, ya dia yang ditampilkan kemarin di antara Luke Shaw, Varane dan juga ada Wan-Bissaka. Bahkan Wan-Bissaka saya pikir walaupun ada satu crossing dia yang bagus, tetapi saya kasih nilai 5. Apalagi Luke Shaw tidak tampil, ya, sebagus ketika melawan Burnley. Ya, jadi memang inkonsisten. Bukan tidak mungkin Wan-Bissaka dan Luke Shaw juga ini akan diparkir lagi oleh Ralf Rangnick untuk bisa menempatkan Diogo Dalot dan Alex Telles kembali di formasi fullback. Jadi memang ini saya bisa katakan laga yang sangat sulit. Sulit artinya bagi Rangnick ini untuk bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri pemain, mengangkat performa lagi, itu memang sama sekali tidak bisa kemarin.
Selain lawan juga bermain dengan agresif, bagus. Tetapi ini bermain di kandang. Ya. Secara kualitas mereka tidak kalah. Bahkan mungkin ada di atas Wolves. Tetapi bermain yang sangat-sangat mengecewakan. Ya. Bagi publik di Manchester, bagi pendukung Manchester juga melihat ini. Ya. Memang harus ada perombakan total kalau mau dilihat dengan gaya seperti ini. Ya. Bagaimana akhirnya dua percobaan pergantian juga dilakukan oleh Rangnick. Bruno Fernandes masuk. Tidak mempengaruhi sama sekali permainan walaupun ada satu tembakan yang mengena Mistar. Setelah dia menggantikan Mason Greenwood. Greenwood sebenarnya oke lah. Kalau saya lihat di main babak pertama, artinya dia paling banyak melakukan dribble dibandingkan Ronaldo dengan Cavani masih Greenwood. Sehingga mungkin ini agak sedikit ya dipertanyakan ketika dia tarik keluar. Namun Rangnick yang lebih tahu bagaimana dia harus bisa menarik keluar. Tapi juga saya melihat mendingan Edinson Cavani aja yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa bermain, walaupun memang di lini depan dia mempunyai opsi untuk bisa membuat gol, tapi tarik aja keluar. Sebenarnya bisa mencoba juga Van de Beek bisa masuk kemarin, tapi tidak dilakukan oleh Rangnick. Rashford juga masuk, menggantikan Sancho. Sancho juga bermain di bawah form. Saya bisa katakan dia dapat nilai 5 menurut saya. Masih bagus Greenwood yang saya berikan nilai 6, bahkan 6,5. Rashford juga dengan 5 poin yang bisa saya berikan di sini. Jadi memang semua rata-rata di bawah penampilan. Kecuali yang saya berikan nilai 7 adalah De Gea. Kalau tidak ada De Gea, ini gawang MU bobol lebih dari 2 kali. Dia yang membuat penyelamatan gemilang. Bahkan di babak pertama ada 14 shoot, 14 tembakan dilancarkan oleh Wolves. 5 diantarakan dimentahkan oleh De Gea. Jadi ini wajar penjaga gawang yang pada bulan Desember, dinobatkan sebagai pemain terbaik. Saya pikir ini untung MU punya seorang David De Gea. Ya. Dia tercatat kalau tidak salah ya, di babak kemarin Daniel Podence punya peluang, namun digagalkan oleh De Gea. Termasuk Ruben Neves, gelandang dari Wolves. Ya. Nelson Semedo juga mendapatkan peluang, tapi semuanya dimentahkan oleh De Gea. Ini luar biasa bahwa MU punya kiper seperti dia. Dan memang sekali lagi saya bisa katakan, pantas tim tamu seperti Wolves bisa memenangkan pertandingan. Ya. Ini pertandingan yang kalau saya katakan sensasional buat tim tamu. Mereka itu terakhir bisa berjaya tuh di Old Trafford, mereka datang tahun 80, berarti 42 tahun lalu. Kemudian mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Karena sebelumnya dalam 10 percobaan mereka datang ke Old Trafford, mereka tidak bisa mendapatkan hasil positif. Ya. Paling tidak cuma 3 kali imbang Wolves ya, dengan 7 kekalahan. Dan ini menjadi kemenangan pertama ketika mereka melawat untuk yang ke-11 kali. Jadi pantas mereka merayakan ini dengan luar biasa. Karena sulit untuk bisa mengalahkan MU di Old Trafford. Apalagi pada zaman SAF ya. Sir Alex Ferguson. Mereka nggak bisa bikin apa-apa. Kesininya juga. Ya. Termasuk bagaimana ada pergantian pelatih kan. David Moyes masuk, Louis van Gaal masuk, Jose Mourinho masuk, sampai kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ya. Sekarang di Rangnick, dan pada saat Rangnick inilah mereka bisa memenangkan pertandingan itu. Jadi ada evaluasi yang banyak yang dilakukan oleh Rangnick setelah melihat pertandingan yang sangat buruk yang saya lihat. Ini terburuk dari pertandingan 5 pertandingan terakhir saya katakan bersama dengan Rangnick. Ya. Perombakan harus dilakukan secara total. Kalau pemain-pemain ini yang terus bertahan, jangan harap MU bisa terus naik untuk bisa mendekati masuk Liga Champions. Walaupun sebenarnya MU masih punya 2 pertandingan sisa kan. Mereka baru 19 kali bertanding, tapi 6 kekalahan akan membuat mereka sulit untuk bisa masuk. Ya, karena masih ada juga Spurs yang masih menyisakan 3 laga tunda. Ya. Di atas ada West Ham, ada Arsenal. Jadi untuk bisa masuk dengan kekalahan seperti ini, kalau main seperti ini sulit MU. Makanya wajar kalau harus ada perombakan besar-besaran. Bisa melihat untuk bisa mendatangkan pemain. Apakah di bursa musim dingin ini, tapi Rangnick sudah bilang dia tidak akan mendatangkan pemain, tapi semua tergantung dari manajemen. Kalau seperti ini materi dan mereka bermain seperti melawan Wolves, ini sulit. Ya, pelatih manapun ya, kendati Rangnick digeser, kemudian digantikan oleh siapapun, bahwa memang harus ada niat, harus ada kemauan main. Ini main di kandang. Tim sebesar punya nama besar seperti MU. Ya. Kemudian di sana ada Ronaldo, masih bisa diharapkan walaupun dalam usia tua. Ya. Tetapi dia menjadi magnet. Namun kemarin sulit untuk bisa mengangkat tim. Bahkan Ronaldo bermain jauh di bawah.
Ya, ada satu memang gol, tapi kan dianulir oleh wasit oleh VAR, jadi tidak disahkan menjadi gol. Namun apapun itu, bahwa mereka tampil sekali lagi sangat mengecewakan ketika melawan Wolf. Ya. Sebuah kesalahan juga yang dibuat, bukan karena Jones. Orang melihat bahwa Jones membuat satu kesalahan ketika dia mengclearance bola gagal yang bola jatuh ke Moutinho ya, yang kemudian menghasilkan gol dilakukan oleh pemain setua dia, masih 36 tahun. Tapi bukan itu yang saya lihat. Yang saya lihat ini juga dari Luke Shaw. Ini berawal dari Adama Traore, pemain yang masuk menggantikan Trincao di babak kedua. Ketika Bruno Lage, pelatih dari Wolf, memasukkan dia ke lapangan, dan dari dialah awal itu. Tidak bisa digagalkan, tidak bisa diantisipasi ya oleh seorang Luke Shaw. Dan Adama Traore bisa mengirim umpan itu. Sebelum ada clearance yang tidak bagus ya dari Phil Jones dan menghasilkan gol. Jadi kalau saya bisa melihat bahwa inilah ya, pemain-pemain yang tidak konsisten yang tampil seperti Luke Shaw, seperti AWB sudah diberikan kesempatan 2 pertandingan terakhir selalu 2 pemain ini main setelah Dalot dan Teles tampil bagus lawan Crystal Palace, lawan Norwich mereka oke, tapi kemudian diberikan kesempatan tapi akhirnya mungkin akan ditarik kembali untuk menempatkan pemain-pemain ini Teles dan Dalot untuk bisa bermain. Tapi sekali lagi, kita melihat bahwa seluruh penampilan yang dilakukan oleh pemain-pemain kecuali De Gea ya, dan ada sedikit penampilan bagus ya dari Phil Jones ketika karena dia baru pertama kali tampil, tapi oke lah ya, terlepas dari satu clearance yang tidak baik, itu semua pemain di bawah form, termasuk Scott McTominay ya. McTominay ini tidak tampil bagus ya. Sebelumnya dia tampil oke melawan Burnley. Saya bisa memberikan nilai dia bahkan 4 atau 5 paling maksimal pertandingan melawan Wolves. Nemanja Matic juga tidak memperlihatkan permainan yang bagus seperti yang diharapkan. Bermain sebagai gelandang bertahan. Ya, itu evaluasi yang pasti dilakukan oleh Ralf Rangnick. Ya, sulit kalau untuk bisa mengatakan bahwa ini gegenpressing yang nggak jalan. Memang nggak jalan, bukan ya 3-4 pertandingan atau bahkan 5 pertandingan nggak bisa diharapkan untuk bisa melihat gegenpressing itu bagus. Ini jauh ke depan. Kita harus bisa melihat di 4-5 bulan, 6 bulan ke depan baru bisa mengevaluasi gegenpressing ini. Kalau baru 4-5 pertandingan, saya pikir nggak akan jalan. Walaupun dicoba untuk dilakukan lagi. Tetapi pemain-pemain ini kaget dengan pola yang berganti yang terbiasa dengan olehnya. Mereka 4-2-3-1, sekarang dengan 4-2-2-2. Memang agak kaget juga. Tapi menurut saya bukan itu juga. Bukan itu. Tidak perlu untuk disalahkan kepada Rangnick walaupun dia seorang pelatih. Tapi pemain yang Anda bisa lihat pemain-pemain MU yang bermain. Adakah bagus semua? Nggak ada. Kecuali penampilan De Gea yang oke di bawah Mister. Nah, itu saya katakan kalau tidak ada pemain asal Spanyol ini, itu saya nggak tahu tuh berapa gol yang akan bersarang. Bukan hanya melawan Wolves, tapi pertandingan-pertandingan sebelumnya juga. Makanya dia diganjar dengan pemain terbaik bulan lalu, itu wajar. Karena dia menjadi penyelamat bagi MU di bawah Mister. Ya. Jadi ini akan menjadi perhatian bagi manajemen juga. Karena kalau tidak ada pembenahan secara besar-besaran, ini sulit mereka bisa bersaing. Ketika juga Rangnick sudah putus kontrak misalnya 6 bulan ke depan, siapapun pelatih, kalau tidak ada pemain-pemain baru yang masuk, ya, bahkan mungkin 4-5 pemain oke yang bisa datangkan, tidak akan mungkin MU bersaing dengan pemain seperti ini. Kalau bertahan dengan pemain model seperti ini, musim depan juga sulit. Tetap masih ada di atas Manchester City, Liverpool, Chelsea, bahkan Arsenal juga. Termasuk dengan Tottenham Hotspur bersama dengan Conte yang berlari sangat bagus. 7-8 pertandingan terakhir Spurs oke bersama dengan Conte. Memang sayang ya begitu cepat ini. Ya, terlambat MU untuk bisa mengambil keputusan mendatangkan Conte saat itu. Ketika memecat Ole. Sehingga Conte lebih memilih untuk ke Spurs. Tapi oke, saya tidak membahas soal itu. Tapi saya membahas soal mental pemain-pemain MU saat ini itu harus diubah. Kalau tidak, mereka sulit berbuat banyak untuk bisa bertarung di IPL yang sangat keras seperti ini. Oke, demikian review saya dengan Setan Merah ini yang tampil buruk sekali dalam laga ke-21 ya, bersama dengan Ralf Rangnick. Kita akan melihat nanti pertandingan mereka paling tidak di putaran ketiga Piala FA ketika mendapat tantangan berat dari Aston Villa ya. Walaupun di Old Trafford juga, kita tunggu itu. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Red Devils. Ciao.